Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme infeksi corona itu bisa masuk ke tubuh manusia. Intinya dia memasuk melalui saluran yang mengandung mukosa, yaitu saluran nafas dan saluran makan sebetulnya. Dia akan menempel di saluran tersebut, menempel di selnya, dan di setiap sel manusia yang mengandung reseptor angiotensin converting enzyme, itu adalah semacam reseptor yang menangkap ACE atau enzim yang akan menaikkan tensi. Karena itu kita bisa melihat bahwa hipertensi sering terjadi pada pasien-pasien corona karena virus coronanya itu menempel di reseptor yang menganggap itu sebagai ACE. Dengan demikian badan manusia akan menganggap itu sebagai perintah untuk menaikkan tensi. Dengan demikian seringkali dokter juga seringkali memberikan untuk hipertensinya ACE inhibitor. Nah, reseptor ACE itu banyak di berbagai tempat di badan manusia, terutama di saluran nafas, tapi juga ada di usus, di ginjal, di pembuluh darah. Dan di tempat itu kemudian virus akan masuk ke dalam sel dan kemudian dia akan melakukan replikasi, memperbanyak diri sampai selnya kemudian hancur karena kebanyakan virus di dalamnya. Nah, di mana saja tempatnya? Tempatnya itu tadi saya sampaikan ada di paru, di ginjal, di usus. Jadi virusnya kemudian masuk ke sel dengan cara menempel di permukaan sel. Itu ada reseptor yang memancing darah tinggi sebetulnya, dia menempel, dia masuk ke dalam bersama reseptor itu, kemudian dia memperbanyak diri di dalamnya. Nah, karena reseptor itu ada di berbagai tempat, tadi saya sampaikan di paru, di ginjal, di usus, tapi ternyata di hidung, tapi ternyata juga di pembuluh darah, di otak, di liver, dan di mata. Dengan demikian manifestasi klinis daripada COVID-19 bisa di mana-mana saja. Saya selalu sampaikan bahwa pertama kali saya mendapatkan pasien COVID-19 itu pada tanggal 6 Maret, 4 hari setelah Pak Presiden mengumumkan kasus pertama yang di Kemang Depok itu tanggal 2, saya mendapatkan kasus pertama saya bukanlah penyakit paru, bukan orang yang datang dengan keluhan sakit paru, batuk, tapi orang yang masuk dengan keluhan diare dan sakit perut. 4 hari kemudian sang suami beliau itu masuk dengan gagal jantung. Nah, baru belakangan kita tahu ternyata keduanya adalah COVID-19. Baru pasien ketiga saya dapatkan pasien dengan radang paru-paru. Jadi memang COVID itu menjadi satu penyakit yang beribu wajah katakanlah. Jadi orang sekarang itu yang sakit perut tolong pikirkan jangan-jangan COVID, orang yang sakit jantung tolong pikirkan jangan-jangan COVID, apalagi orang yang kemudian ada gejala saluran nafas seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, hilang penciuman, juga tentunya demam. Terutama juga mereka-mereka yang ada riwayat berpergian ke tempat yang berisiko. Nah, kalau kita langsung kepada pola patogenesisnya, patofisiologi dari virus ini, ternyata ada dinamika. Jadi ketika pasien itu terkontak, seseorang terkontak virus, maka virusnya akan memasuki masa inkubasi, di mana virusnya makin banyak dalam tubuh manusia tapi belum sakit. Pada level tertentu biasanya setelah 2-2 minggu, rata-rata 5 hari, karena itu grafik ini pada 5 hari, 2-2 minggu rata-rata 5 hari, virusnya sedemikian banyaknya sehingga mulai menimbulkan gejala. Setelah virusnya menimbulkan gejala, virusnya masih makin banyak, tapi kemudian virusnya akan kecil sendiri, akan berkurang sendiri. Jadi virus ini punya sebagaimana virus yang lain, semua virus yang ada, kecuali virus hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV, semua virus yang lain selain 3 itu selalu punya sifat bunuh diri sendiri atau self-suicide. Jadi pada level tertentu setelah kira-kira hari ke-7 sampai hari ke-14, jumlah virusnya akan berkurang sendiri dengan sendirinya. Bahkan tanpa diobati antivirus sekalipun. Hanya obat antivirus itu diharapkan mempercepat. Nah, kemudian kalau pasien itu kemudian virusnya prosesnya berkurang, justru reaksi tubuh atau reaksi imunitasnya justru bertambah. Nah, imunitas yang bertambah itu ibaratnya jumlah pasukan keamanan kita makin bertambah, jumlah pasukan keamanan yang makin bertambah itu justru suatu ketika akan berbahaya pada tubuh sendiri karena menjadi disregulasi. Sebagaimana kalau suatu negara punya tentara terlalu banyak, kalau suatu negara punya tentara terlalu besar, maka cenderung untuk pemerintahnya zolim karena kemudian akan menyerang atau menindas rakyat sendiri. Dengan demikian maka akan terjadilah
ini grafiknya, beratnya penyakit yang semakin berat, semakin berat, semakin berat. Nah, itu yang kemudian terjadi. Nah, dengan demikian maka strategi pengamatan gejalanya pun awal mulanya pasien punya demam, batuk ringan, kemudian lama-lama sesak napas, dan kemudian sakit yang berat dan mungkin masuk ke area ARDS setelah di atas 2 minggu. Karena itu kita akan selalu berhadapan dengan kasus yang kita sedang bicarakan sekarang, yaitu pada sakit kritis bagaimana, itu akan terjadi di atas 1 minggu, 10 hari, atau umumnya di atas 2 minggu. Nah, obatnya tentunya ketika masuk pertama kali, antivirus adalah tempatnya. Tapi begitu masuk ke area di atas 10 hari, maka antivirus menjadi tidak memegang peran terlalu besar, tetapi justru antiinflamasi. Kemudian obat-obat pencegahan yang lain, bahkan kita mengandalkan nutrisi dan juga vitamin. Nah, ada beberapa sebab penyebab kematian atau badai letal pada COVID-19. Yang pertama adalah yang disebut sebagai cytokine storm atau badai sitokin. Itu meningkat interleukin 6 terutama, interleukin 1 juga bisa meningkat, dan interleukin 10 yang merupakan imunosupresan justru turun. Nah, akibatnya terjadi peradangan alveolus atau paru, terbentuklah membran hialin, akibatnya kerusakan dari aliran darah ke paru-paru dan juga alveolus, timbulnya yang disebut sebagai acute respiratory distress syndrome atau RDS. Tapi pada sisi yang lain, itu juga terjadi aktivasi dari makrofag, sehingga kemudian secara sistemik tubuh itu jadi peradangan juga, seperti demam tinggi, kemudian menggigil, kemudian gangguan ginjal, liver, dan seterusnya. Nah, apa itu interleukin 6? Interleukin 6 itu adalah sitokin atau hormon yang kemudian meningkat dan dia berperan untuk memperbanyak limfosit. Jangan lupa, limfosit ini adalah sel kekebalan. Tapi lagi-lagi, kalau dia terlalu banyak, dia memproduksi senjata terlalu banyak. Di antara senjata yang diproduksi oleh limfosit itu bisa meledak sendiri dan menyebabkan Bandung Lautan Api. Kita tahu bahwa Bandung Lautan Api dulu peperangan antara pejuang kemerdekaan kita dengan Belanda, itu bukan sekedar Belanda yang bikin rusak menjadikan lautan api, tetapi di antara pejuang itu juga ada yang membakar perumahan sendiri dalam rangka untuk mempertahankan diri. Nah, jadi ada 2 fase dari COVID-19. Yang pertama adalah ketika coronanya itu menempel di S2, dia menyebabkan badai lokal, akibatnya sel parunya ada yang rusak. Kemudian ketika dia mulai organ berusaha untuk meredakan, dia bisa menghancurkan sel yang rusak itu sendiri, akibatnya terjadi badai sitokin. Jadi pada awalnya kerusakan di paru, istilahnya pneumonia, ketika memberat terjadi ARDS, dan pada saat itu gejala seluruh tubuh mulai timbul. Nah, jadi 30% pasien COVID itu akan mengalami ARDS. Bersyukurnya hanya 20% yang kemudian ARDS-nya berat dan masuk ke ICU, dan hanya 5% yang meninggal. 5-10% akan kemudian berisiko masuk ke ICU dan kemudian meninggal. Nah, apa itu yang disebut sebagai RDS? Itu adalah keadaan gagal napas. Artinya parunya susah masuk oksigen dan tidak bisa bernapas, tetapi bukan karena jantung. Biasanya patokannya adalah bukan gagal napas atau kerusakan paru yang lebih dari 1 minggu. Kalau lebih 1 minggu mungkin karena TBC atau yang lain. Kemudian gambarannya adalah buktinya itu didasarkan pada foto ronsen yang ada putih-putih kiri kanan atau yang disebut sebagai opasitas bilateral. Itu bahasa kitanya lah putih-putih kiri kanan. Kemudian oksigen tidak bisa masuk, yaitu hipoksemia. Kalau menggunakan ventilator, maka PIP-nya harus tinggi di atas 5. Itu menunjukkan adanya ARDS. Nah, gradasi ARDS itu apabila diperiksa gas darahnya PO2 atau oksigen dalam darahnya dibanding dengan oksigen yang diberikan, itu di bawah 300 itu adalah ringan, kalau di bawah 200 itu adalah sedang, kalau di bawah 100 itu berat. Ya, tadi sebabnya tadi ya, jadi makrofag dan limfosit itu mengeluarkan sitokin, berbagai macam sitokin, terutama interleukin 6, tapi juga termasuk interferon, TNF-alfa, ini interleukin 6-nya, itu menyebabkan kemudian kerusakan dan hialin di situ. Nah, problemnya adalah COVID berat atau kritis yang kemudian timbul tadi itu berhubungan dengan cara kita dalam pengaturan nutrisi yang optimal. Jadi resiko pasien ARDS itu punya resiko untuk gangguan nutrisi. Seringkali terjadi malnutrisi, karena itu perlu diperhatikan. Karena apa? Karena malnutrisi mempengaruhi struktur dan elastisitas fungsi paru. Jadi kalau makin kurang nutrisi, makin kurang protein, maka elastisitas alveolus juga rusak. Akibatnya alveolnya bisa memble. Kalau dia memble, tentu dia tidak bisa
kontraksi untuk menarik udara. Dan kemudian jangan lupa infeksi SARS-CoV yang sudah menimbulkan gejala sistemik tadi meningkatkan kebutuhan energi dan metabolisme. Jadi dengan demikian dia ada sindroma inflamatorik dan hipermetabolik, total energi yang dibutuhkan meningkat sesuai dengan kebutuhan ventilasi pasien yang makin sesak, kebutuhan untuk bernapas. Dan karena itu dia butuh energi dan di sisi yang lain dia butuh protein untuk mempertahankan kondisi parunya. Nah, ada hal yang lain yang mesti kita perhatikan adalah bahwa PCO2, kadar CO2 tinggi dalam darah itu harus dikeluarkan oleh nafas. Dengan demikian PCO juga membuat beban work of breathing atau usaha bernapas meningkat. Nah, pada ARDS, karbohidrat tinggi, karena karbohidrat itu paling menimbulkan CO2 dibanding dengan lipid, dibanding dengan protein, dan juga kalori yang terlalu tinggi itu justru meningkatkan work of breathing. Jadi, kita menjadi agak tricky di sini. Kita memberikan nutrisi kurang, berisiko malnutrisi, berarti protein dan kalorinya kurang. Kelebihan itu juga menambah beban pernapasan, terutama yang karbohidrat. Ini nanti mungkin akan dibahas oleh pembicara berikutnya bagaimana ngakalinya. Nah, pada infeksi pernapasan berat, tadi sudah saya sampaikan terjadi badai sitokin, kemudian akan ada ternyata peningkatan resting energy expenditure, kebutuhan energi bertambah bahkan pada saat hanya tidur saja karena usaha bernapas meningkat, protein energi akan meningkat. Pasien yang tanpa ventilasi mekanik itu seringkali kemudian terjadi pengurangan kalori, kemudian pasien juga sesak dan hilang penciuman, dysosmia, disgesia, hilang pengecapan. Ini menyebabkan makannya juga menjadi sulit, pasien menjadi tidak bisa bernapas. Belum lagi faktor stresnya menyebabkan pasien tidak mau bernapas, tidak mau makan maksudnya. Nah, ventilasi mekanik itu sendiri juga mempersulit nutrisi oral. Jadi dia akan punya resiko untuk mengalami malnutrisi. Belum lagi ototnya karena terlalu diistirahatkan oleh penggunaan mesin, akibatnya seringkali terjadi muscle wasting atau distrofi atau atrofi ototnya mengecil. Nah, beberapa penyakit COVID-19 yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama adalah dia seringkali meningkatkan pembekuan darah. Dedimernya kita lihat meningkat, akibatnya ada risiko emboli paru, risiko gagal organ, dan kita memang temukan bahwa 70% pasien yang meninggal itu mengalami pembekuan darah kecil-kecil di seluruh tubuh, namanya DIC. Nah, ada yang lain yang menjadikan komplikasi pada pasien ini adalah happy hypoxia. Happy hypoxia itu adalah pasien yang secara subjektif tidak mengeluhkan adanya sesak napas, tapi padahal saturasi oksigen turun, PO2 bahkan sampai 80%, ada kadang-kadang sakit kepala, sesak napas, mulai cyanosis, tetapi pasiennya mengaku tidak merasa sesak. Mekanismenya kenapa? Karena apa? Karena CO2-nya itu yang terendah itu tidak terdeteksi oleh ujung syaraf, karena ternyata virusnya itu memakan ujung atau mengenai ujung syarafnya. Di sisi yang lain, napas cepat pada saat sebelum terjadi sumbatan saluran nafas karena kenanya di parenkim paru bukan di saluran nafas, CO2-nya cenderung untuk normal atau bahkan rendah. Akibatnya otak yang biasa mendeteksi CO2 tinggi baru sesak itu merasa tidak sesak karena CO2-nya rendah. Nah, sekarang bagaimana tata laksana yang perlu diperhatikan dari sisi nutrisi? Yang pertama adalah yang paling established sekarang pengobatan adalah pemberian dexamethasone. Dosisnya 1 kali 5 mg, ini dosis tengah tinggi, agak tinggi, tapi juga tidak terlalu tinggi. Tapi ini seringkali mencetuskan stres ulcer atau usus lambung berdarah. Jadi ini menjadi satu PR sendiri ketika kita harus memberikan nutrisi. Nah, yang lain adalah kita memberikan, karena tadi ada koagulasi bertambah, maka kita seringkali memberikan tromboprofilaksis namanya. Gara-gara seringkali ada penggumpalan, kita seringkali memberikan obat pencegahan pembekuan darah. Nah, seperti menggunakan heparin atau low molecular weight heparin. Nah, ini tentu ada risiko perdarahan, sudah bisa stres ulcer maupun pengobatan tromboprofilaksisnya nanti. Nah, yang lain adalah pasien sesak nafas berat itu akan mengalami pemasangan ventilator mekanik. Dia bisa dicoba untuk oksigen dulu, kemudian kalau tidak masuk, maka kemudian dipasang high flow nasal cannula namanya. Ini high flow nasal cannula ini bisa seringkali menyebabkan mulut kering. Ketika mulut kering, kadang-kadang mimisan. Jadi akibatnya pasien juga makin takut untuk makan. Di sisi yang lain dia pengen minum banyak. Nah, kalau minum banyak, tadi kita tahu bahwa pembuluh darah itu ada rembes atau rapuh, dia menjadi lebih mudah udem paru. Padahal makannya tidak mau. Nah, di sisi lain kalau sudah terjadi makin berat, maka dokter biasanya akan memasang ventilator mekanik.
Nah, kalau pakai ventilator mekanik, maka kita harus melihat waktu-waktunya. Waktu awal, 1-2 hari pertama, waktu yang menengah atau fase akut, waktu akut 3-7 hari, dan setelah 7 hari. Ini kebutuhan nutrisinya berbeda-beda. Untuk baru pertama kali intubasi, biasanya pasien tidak membutuhkan kalori apa-apa karena terjadi biasanya yang disebut sebagai metabolic shutdown. Jadi metabolismenya itu turun sama sekali. Walaupun pasien itu sakit berat, tapi tubuh itu seakan-akan sama lah seperti kalau orang anak lagi sakit nggak mau makan, ini juga begitu. Jadi tubuh itu seakan-akan selnya tidak mau makan. Nah, pada saat yang berikutnya terjadi kebutuhan berlebih, yaitu akut fase, membalik pada 3-7 hari. Nah, berikutnya yang jadi masalah adalah fase lanjut. Nah, fase lanjut itu berbeda-beda tiap orang, tinggal larinya ke arah mana. Lari ke arah imunoparalisis atau metabolisme paralisis, atau sebaliknya ke arah hiperreaktif. Itu sangat dinilai betul keadaannya pasien pada saat itu. Nah, yang di atas 48 jam, tadi dikatakan bahwa kalau di bawah 14 jam itu terjadi metabolic shutdown, jadi tidak perlu nutrisi banyak-banyak. Setelah di 48 jam, kita punya risiko kurang memberikan nutrisi karena hipermetabolis tadi. Nah, ini menjadi masalah lagi karena pasien COVID sebagian besar adalah pasien yang masuk ICU ya, itu adalah pasien orang tua dan pasien komorbid. Kalau tidak ada ini semua, biasanya tidak sempat masuk ICU, dia akan membaik. Nah, ini juga jadi PR kita di di ICU. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan pengobatan plasma konvalesens. Plasma konvalesen itu pemberian plasma dari orang yang baru sembuh dari COVID, diharapkan dia punya kekebalan, diberikan kepada orang yang sakit. Nah, plasma konvalesen itu selain memiliki antibodi, anti peradangan, tapi juga memiliki albumin di dalamnya. Jadi dengan demikian pemberian plasma konvalesen sebetulnya sedikit banyak itu bisa membantu kita dalam memberikan albumin. Ini juga menjadi pertimbangan dalam apakah kita perlu mengkoreksi albumin atau tidak. Padahal pemberian plasma konvalesen itu hanya diberikan bermanfaat kalau diberikan pada timing yang tepat, yaitu mulai berat tapi belum keburu berat banget. Nah, tapi kalau terlalu cepat ada risiko reaksi transfusi, kalau terlalu lambat tidak ada gunanya. Jadi timingnya memang sempit dan kemudian kita harus mempertimbangkan faktor yang lain. Yang lain adalah dokter seringkali memberikan antioksidan. Salah satu adalah acetilcysteine. Acetilcysteine ini bermanfaat sebagai mukolitik untuk batuk dahaknya, tapi juga sebagai antioksidan dia bisa menekan ACE dan kemudian akibatnya dia mengurangi reaktif oksigen spesies, akibatnya mengurangi kerusakan akibat oksidasi. Nah, yang sering kali menjadi masalah pada kita adalah pasien yang punya penyakit dasar. Misalkan sudah lama dia gagal organ, pasien gagal ginjal, gagal liver, kemudian masuk ke ICU, kemudian pasien dengan kanker, pasien dengan diabetes. Itu menjadi menu utama dari pasien-pasien yang masuk ICU dibanding pasien-pasien yang tidak masuk ICU, pasien geriatri. Nah, hal tersebut itu seringkali menutupi malnutrisinya. Jadi orang badannya kecil, orang tua dianggap orang tua, padahal sebetulnya karena malnutrisi. Pasien dengan penyakit sirosis hati, badannya kecil dianggap sebagai bukan malnutrisi. Nah, ini menjadi menyulitkan. Dan hipoalbumin seringkali bukan karena dia kurang nutrisi, juga bisa, tapi juga karena COVID-nya berat, itu menyebabkan hipoalbumin. Jadi, memang kita perlu assessment yang sangat teliti, ini karena penyakitnya atau karena malnutrisi. Salah satu caranya untuk mendapatkan kalorimetri yang baik, yang tepat, tidak berlebihan dan tidak kurang, itu kita bisa melakukan indirect kalorimetri. Tapi saya harus akui tidak semua rumah sakit mampu melakukannya. Yang ideal kita menggunakan wear equivalent, jadi mengukur 1,44 dikali 3,9 yang dikali dengan VO2 dan ditambah dengan VCO2. Nah, tapi mengukur VO2 dan VCO2 itu membutuhkan alat khusus mengukur berapa VO2 dan VCO2-nya yang keluar dari tube ventilator itu. Cara lain adalah kita bisa menghitung dengan meminta dokter jantung melakukan echo. Dengan demikian kita bisa mengukur cardiac output. Kalau ada swan gun lebih baik, tapi kalau tidak, kayak zaman sekarang kita bisa mengukur dengan ekokardiografi, kita kali HB, dikali saturasi oksigen, dan kita minta analisis gas darah melalui vena. Dari situ dikali 95,18, akibatnya dari AGD vena dan rumus ini, maka kita akan dapatkan berapa sih energi pada pasien itu tidur, resting energy expenditure. Jangan lupa bahwa pasien-pasien di ICU itu seringkali ditidurkan. Jadi dengan kata lain dia bukan pasien dengan aktivitas lain-lain, tapi kondisi aktivitas akan tidur.
Yang lain yang harus kita perhatikan dalam permasalahan menata laksana pasien yang berat di ICU itu adalah kondisi re-feeding syndrome. Resiko residuum syndrome itu seringkali meningkat ketika pasien itu ada astenia, demam tinggi, dan kemudian punya riwayat intake buruk sebelumnya sudah 5 hari atau lebih, kemudian punya modal latar belakang gangguan elektrolit dan malnutrisi, apalagi kalau dia mendapatkan diuretik. Sekarang pasti dokter-dokter yang merawat COVID seringkali memainkan diuretik. Kenapa? Karena tidak pengen ada udema di paru-paru dan jaringan. Kita perlu minta untuk diperiksa kalium, fosfat, dan magnesium. Syukur kalau bisa 6 jam pertama langsung diperiksa dan juga setiap hari berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang berikutnya adalah dokter seringkali menggunakan propofol, benzodiazepin, itu semua untuk tujuannya supaya pasiennya nyaman, istirahat, kemudian tidur. Nah, pemberian propofol yang lebih dari 48 jam dengan dosis 4 mg per kilo per jam itu bisa mengganggu hemodinamik dan kemudian meningkatkan laktat. Nah, kalau kita memberikan nutrisi yang mengandung banyak laktat, bahkan ada yang memberikan hipertonik laktat, ini juga harus jadi pertimbangan. Ya, belum lagi meningkatkan trigliserid karena propofol itu lemak, jadi dia meningkatkan trigliserida. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan apakah nutrisi kita perlu mengurangi trigliserida atau tidak. Nah, pengamasan trigliserida sampai 3 hari pertama penggunaan propofol itu sebaiknya dilakukan. Nah, mengenai masalah sumber masuknya disarankan lewat usus atau enteral, dan parenteral itu kalau gagal dari usus saja, terutama kalau pasase usus tidak baik, biasanya kita gunakan metopropamid untuk membantu memperbaiki pasase usus. Nah, ini saya sampaikan 2 hari pertama mungkin tidak harus diberikan kalori ataupun hanya diberikan sedikit, tapi setelah 48 jam kita mesti pertimbangkan. Nah, mengenai yang di bawah 48 jam itu sangat tergantung klinisnya. Nah, yang lain adalah pasien itu seringkali dibalik di beberapa ICU yang mampu, ICU yang SDM-nya banyak, itu pasien itu karena oksigennya tidak naik-naik dibalik, di prone namanya, ditelungkupkan. Nah, itu tentu ada resiko untuk muntah pasiennya. Dengan demikian kita mesti pasang NGT untuk mempertimbangkan pemberian nutrisi bisa atau tidak pada pasien telungkup, ataukah harus parenteral nutrisi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bisa pasien yang kemudian di NGT ditelungkupkan bisa mendapatkan parenteral nutrisi. Tapi kalau pasien sudah shock, mungkin nutrisi lewat infus parenteral lebih baik. Karena kalau dia diberikan lewat usus, maka vasodilatasi pembuluh darah di usus akan meningkat karena darah mau menyerap makanan yang masuk ke usus. Akibatnya shock atau aliran darah ke tempat yang lain menjadi lebih buruk. Nah, bagaimana setelah dicabut dari ventilator, pasien itu misalkan membaik, maka jangan lupa seringkali pasien mengalami gangguan menelan. Jadi jangan buru-buru diberikan makanan per oral, bisa keselak, kesedak oleh makanan sendiri, masuk ventilator lagi gara-gara tersedak. Mobilisasi pasien perlu diingatkan untuk dilakukan, walaupun ini bukan urusan dietitian, tapi ini penting untuk bagaimana kita mampu memberikan nutrisi dengan baik. Jadi kita mesti mendorong sejawat kita, teamwork kita untuk bisa melakukan mobilisasi pasien dengan lebih cepat. Protein dikatakan akan memberikan survival lebih tinggi, asupan cairan tidak boleh berlebihan tetapi tidak kurang. Jadi formula yang terkonsentrasi dengan cairan yang agak kurang sedikit dianggap akan lebih menguntungkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.